Refleksi atas kejadian di KPI Menteng Indah. Setelah 7 April 2024, diojaan sebagai pendeta Jemaat Khusus GKPI Menteng Indah, tanggal 20 Juli 2025, akan dilakukan serah terima dengan PDT Marulam Siregar STA, 1 tahun 3 bulan dan 13 hari, melayani di GKPI Menteng Indah. Mendatangkan cerita tersendiri bagi saya pribadi. Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat saya bagikan, yaitu, jangan pernah memutarbalikkan fakta dengan menjadikan korban menjadi pelaku, dan menjadikan pelaku menjadi korban. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Adil. Pada waktunya, Tuhan akan menunjukkan jalan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa menutup-nutupinya, jikalau Tuhan sudah mau membukanya. Matius 5 ayat 37 menyatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita diajarkan untuk berkata jujur tentang apapun juga. Tidak boleh berada di posisi yang nyaman dengan berusaha untuk menyatakan hal yang menyenangkan, tetapi tidak benar. Tetapi biasakan untuk menyatakan yang benar, dan jangan membenarkan hal-hal yang hanya merupakan suatu kebiasaan. Membiasakan hal yang benar bukan membenarkan kebiasaan. Beranilah mengaku dan meminta maaf jikalau salah. Jangan pernah melakukan pembelaan diri jikalau jelas-jelas kita sudah melakukan kesalahan. Allah adalah Maha Pengampun. Dia pasti mengampuni kita jikalau kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kekuasaan atau jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, haruslah kita tempatkan dan kita laksanakan sesuai dengan tempat dan porsi yang sesungguhnya. Jangan menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, karena jikalau kita menyalahgunakannya, maka kita juga harus siap menerima konsekuensi atas perbuatan kita yang tidak baik atau jahat. Hati yang tulus melayani haruslah menjadi dasar utama dalam hidup pelayanan. Bersama dengan itu, perlunya fokus utama pada penyelenggaraan kerajaan Allah di bumi, menjadikan fokus hidup yang selalu diperbaharui, dan mengarah pada salib Kristus menjadi modal dasar bagi pelayanan. Tidak memikirkan hal-hal materialisme yang menjadi fokus pelayanan, karena itu hanya akan menjadi faktor penghambat dalam melayani. Ketika pelayanan tidak didasarkan pada materi, maka hati akan tetap terjaga dalam menjaga komitmen dalam pelayanan. Mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup, akan membuat keteguhan hati dalam pelayanan tetap mengarah pada salib Kristus. Orang bijak katakan, belajar adalah proses seumur hidup. Oleh karena itu, para pelayan gereja haruslah terus-menerus menambah ilmu pengetahuan Alkitab sebagai sumber hikmat Tuhan yang akan membaharui hidup dan pelayanan seorang pelayanan. Jadilah pandai dengan hikmat Tuhan, supaya kita dapat membeda-bedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Efesus 5 ayat 11 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Juga Roma 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menyepelekan hukum yang berlaku, yang menjadi landasan berpijak dalam mengambil keputusan. Kebiasaan atau hasomalan bukan menjadi dasar hukum yang benar, tetapi hasomalan belum tentu memiliki kebenaran yang nyata. Belajarlah mengerti hukum yang berlaku di GKPI, di mana salah satunya adalah peraturan rumah tangga GKPI. Karena itulah menjadi payung hukum atas segala tindakan yang kita ambil, supaya tindakan dan keputusan yang kita ambil tidak salah, tetapi berada pada tempat yang tepat. Hindarilah hidup dengan hanya mencari kesalahan orang lain. Lukas 6 ayat 41-42 menyatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Marilah kita melihat kesalahan diri kita sendiri terlebih dulu, barulah kita melihat kesalahan orang lain. Simne, percaya diri boleh, tetapi jangan terlalu percaya diri.
Karena sesuatu yang sudah terlalu berarti melebihi kapasitas yang ada. Memandang diri terlalu tinggi hanya akan membuat kita tidak bisa menilai diri kita sendiri dengan baik dan benar. 10. Jangan hidup dengan kebencian dan keiri hatian serta kebohongan. Karena ketika kita sudah dililit ketiga hal ini, kebencian, keiri hatian dan kebohongan, maka kita tidak bisa keluar dari hal tersebut. Itu bisa menjadi kebiasaan, bahkan bisa menjadi karakter kita. Marilah hidup jujur, penuh cinta kasih dan kedamaian, agar hati kita tetap di bawah pemeliharaan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah kebencian, keiri hatian dan kebohongan, agar hati dan hidup kita berada dalam pemeliharaan dan kebenaran Tuhan."